وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Tabaqatnya al-wasat minat tabi'in, ay at-tabaqat al-wusta minat tabi'in, tabaqat yang tengah-tengah dari kalangan para tabi'in. Predikatnya sabtun abidun fadil. Sabtun ini kan hafalannya itu tetap, nggak berubah-berubah, dan ini merupakan sinonim dari fiqh yang menunjukkan kebabitan dan kekuatan hafalannya. Abidun, beliau ahli ibadah. Fadil, memiliki keutamaan. Ahadul fuqaha is-sab'ah, satu dari 7 ahli fikih yang ada di Madinah. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, di dalam sanad antum nanti akan sering dapati nama beliau ini disebut dengan 2 sebutan. Terkadang disebut Ibnu Syihab, terkadang nanti disebut Az-Zuhri. Jadi jangan disangka ini 2 orang yang berbeda. Dia 2 nama untuk 1 orang, 2 sebutan untuk 1 orang. Lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Syihab dan lebih dikenal dengan sebutan Az-Zuhri. Tabaqatnya ini dalam tingkatannya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tabaqatu talil wusta minat tabi'in, tabaqat yang setelah wusta tabi'in. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam pembagian tabaqatnya itu menempatkan ada 1 tabaqat sebelum tabaqat sighar tabi'in. Sighar tabi'in yang paling junior banget gitu loh. Nah, beliau menempatkan Imam Az-Zuhri ini pada tabaqat sebelum sighar tabi'in tapi setelah wasat tabi'in. Nah, di sini saya golongkan secara umum saja, pokoknya setelah wusta itu sighar. Ini untuk memudahkan saja. Tapi dalam penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar, tabaqat beliau ini masuk dalam kategori tabaqatu talil wusta minat tabi'in, yaitu yang setelah wustanya tabi'in. Predikat beliau al-faqih al-hafidh muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Beliau seorang faqih, seorang hafidh, dan para ulama muttafaqun ala jalalatihi, sepakat akan kebesaran ilmu yang beliau miliki, wa itqanihi, dan kekuatan hafalan beliau, artinya tetapnya hafalan beliau itu dari awal hingga akhir beliau menyampaikan hadis. Beliau ini menyebarkan hadisnya pada awalnya di Madinah, tapi nanti di periode akhir hidupnya beliau nanti menyebarkan hadis-hadisnya itu nanti di kota Elia di Syam. Oleh karena itu nanti murid-murid beliau yang di Elia itu banyak ada murid-murid beliau nanti dengan nisbat al-Aili. Karena beliau pada akhir hidupnya ini menyampaikan hadis-hadisnya di Elia. Nah, adapun kalau kita mau melihat kuantitas hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang ada di dalam literatur kutubus sittah, kita akan mendapati jumlah hadisnya itu 1970. Artinya secara keseluruhan, secara 100% hadisnya Abdullah bin Umar yang ada di kutubus sittah itu jumlahnya 1970. Ini penghitungannya Al-Hafidh Abul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi. Yang kemarin mungkin sudah kita lihat cuplikannya ketika kita melihat kitab Tahdhibul Kamalnya Al-Imam Al-Mizzi, yang mungkin sudah pernah saya sampaikan ke antum. Beliau adalah mertuanya siapa? Mertuanya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, sahabatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dalam penghitungan beliau, jumlah hadisnya Abdullah ibn Umar itu 1970. Tetapi yang menuliskan angkanya itu bukan Al-Hafidh Al-Mizzi, tetapi para editor kitab Tuhfatul Ashrafnya Al-Hafidh Al-Mizzi. Dari 1970, kok ini
Nafi ini. Sebentar saya salahan. Ini Salim. Dari Salim oleh Zuhri. Oke. Ketukar datanya ini sebentar. Oh, enggak, betul aja. Ya, betul. Nah, di sini dari 1970 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, ada 272 hadis yang diriwayatkan oleh putranya yang bernama Salim ini. Artinya kalau kita lihat dalam persentasenya lebih dari 10%. Perkiraan 13% hadis-hadisnya Abdullah bin Umar itu diriwayatkan oleh putra beliau ini, Salim. Dan dari 272 hadisnya Abdullah bin Umar yang dibawa oleh Salim, 222 diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Nah, dari persentase kuantitas hadis yang dibawa oleh Imam Zuhri dari Salim, kita melihat di sini Imam Zuhri ini kira-kira menguasai atau tidak untuk hadis-hadisnya Salim. Nah, dari jumlah ini kita bisa melihat intensitasnya atau mulazamahnya Imam Zuhri terhadap Salim bin Abdillah ini adalah mulazamah yang qawiyah gitu. Jadi intensitas yang kuat, beliau ini duduk bersama dengan Salim bin Abdillah, karena hampir semua hadis-hadisnya Salim bin Abdillah ini yang membawanya itu Imam Zuhri untuk hadis Abdullah bin Umar gitu loh. Ini kalau kita lihat gambarannya dari apa? Kuantitas hadis yang dibawa oleh Abdullah ibn Umar. Nah, kalau kita lihat gambarannya secara jumlah hadisnya ini, ya wajar. Siapa? Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tadi menyatakan bahwasanya sanad ini, yaitu Zuhri an Salim an ibni Umar, ini adalah asahul asanid dalam pandangan mereka. Kemudian para imam yang lain punya pendapat yang berbeda gitu. Bagi Imam Amr ibn Ali Al-Fallas, Al-Imam Amr ibn Ali Al-Fallas ini salah satu ulama hadis di Basrah yang mana penyusun kutubus sittah itu semuanya meriwayatkan dari beliau. Makanya saya kasih dalam kurung sini Syaikhus Sittah, gurunya Imam Sittah, gurunya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Nasai dan Ibnu Majah. 6 imam ahli hadis ini ngambil hadis, berkesempatan untuk mengambil hadis dari Amr ibn Ali Al-Fallas. Dalam pandangan beliau, sanad yang paling sahih itu adalah kalau yang meriwayatkan adalah Muhammad ibn Sirin dari Abidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini tertulisnya Abidah, Ubaidah ya. Ini saya lurus, saya benarkan dulu. Abidah. Abidah As-Salmani ini salah seorang tabi'in kibar yang bermulazamah memang kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bermukim di Kufah. Semasa Nabi hidup, Abidah As-Salmani ini masih hidup gitu loh. Artinya mendapati masa beliau masuk Islam itu ketika Rasulullah
pasca mendapatkan anugerah kemenangan di kota Mekkah atau peristiwa Fathu Makkah. Abidah Salmani masuk Islam, tetapi pada saat itu beliau belum mendapati Rasulullah, sampai Rasulullah wafat belum berkesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah hingga menjadi tabi'in. Andai kata Allah memberikan kesempatan kepada Abidah As-Salmani ini untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, maka beliau jadi sahabat sudah. Artinya secara zaman beliau mendapati zamannya Nabi Muhammad, tapi belum berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abidah As-Salmani ini digolongkan oleh para ulama sebagai tabi'in, dan tabi'innya tabi'in yang senior, kibar tabi'in. Adapun contoh hadisnya yang diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin dari Abidah As-Salmani adalah hadis ketika Rasulullah dan kaum muslimin itu melaknat orang-orang musyrikin pada hari Khandaq. Termasuk di dalamnya adalah Yahudi Bani Quraidah. Jadi apa? Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pertempuran Khandaq. Faqala mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Kata Rasulullah, mudah-mudahan semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah-rumah mereka itu dengan api. Kama syaghaluna an salatil wusta. Karena mereka sebagaimana mereka telah menyibukkan kami, melalaikan kami, sehingga kami tidak berkesempatan untuk sholat wusta. Hatta ghabatis syamsu, sampai matahari itu terbenam. Nah, ini hadisnya kuat, termasuk ashahul asanid. Menurut siapa? Menurut Al-Imam Amr ibn Ali Al-Fallas dan Al-Imam Ali ibnul Madini. Yang mana hadis inilah yang oleh para a'immatus syafi'iyah dijadikan sebagai landasan pendapat madhab bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat asar. Meskipun pendapat ini menyelisihi ikhtiarnya atau pilihannya Al-Imam Syafi'i sendiri, gitu. Ini salah satu contoh di mana pendapatnya Imam Syafi'i tidak menjadi pendapat madhab, tetapi yang ditegaskan sebagai pendapat madhab adalah sholat wusta itu sholat asar. Sementara pendapatnya Imam Syafi'i, sholat wusta adalah sholat subuh. Nah, yang ditegaskan ketegasan dalilnya adalah hadis ini. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Al-Imam An-Nawawi kemudian mengomentari ini di dalam majmu'nya, karena Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu sahih maka dia adalah madhabku. Nah, ini salah satu landasan dalil untuk permasalahan yang demikian. Adapun keterangan rijalul isnadnya dalam sanad ini, Al-Imam Muhammad ibn Sirin ini negeri beliau di Basrah, adapun Abidah As-Salmani di Kufah, dan sahabat Ali ibn Abi Thalib awalnya di Madinah, kemudian beliau pindah ke Kufah semenjak terjadinya fitnah pembunuhan Utsman ibn Affan. Beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah pada saat itu. Abidah As-Salmani sabat, predikatnya sabat, artinya sinonim dari thiqah. Hanya saja dalam segi tabaqatnya beliau lebih senior daripada yang lain-lain, kibar tabi'in. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya beliau ini sudah masuk Islam sejak masa Fathu Makkah, hanya saja belum berkesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Adapun Al-Imam Muhammad ibn Sirin thiqatun sabtun kabirul qadar. Beliau ini thiqah sabat, kemudian kedudukannya itu agung, kabirul qadar. Kana la yara ar-riwayata bil ma'na. Di antara pandangannya Imam Muhammad ibn Sirin yang terkenal itu adalah beliau berpandangan tidak boleh meriwayatkan hadis itu dengan makna.
sebagaimana didengar dari gurunya. Kalau gurunya itu nyampaikan titik, titiknya itu juga diriwayatkan. Adapun kalau kita lihat gambaran kuantitasnya, kita akan melihat persentasenya itu lebih kecil daripada yang sebelumnya tadi. Kalau tadi secara kuantitas, hadis-hadisnya Abdullah bin Umar sampai 1000, tapi hadis-hadisnya Ali ibn Abi Thalib yang ada di Kutubus Sittah itu hanya 328 hadis saja. Dalam penghitungannya siapa? Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah. Dari 328 ternyata Abidah As-Salmani ini hanya meriwayatkan 8 saja. Yang lain-lainnya bukan dari Abidah As-Salmani. Tetapi meskipun 8, Abidah As-Salmani ini bisa dikatakan ya tangan kanannya Ali bin Abi Thalib gitu loh. Selalu mendampingi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi ketika meriwayatkan hadis, kuantitasnya itu tidak banyak. Dan dari 8 hadis yang diriwayatkan Abidah As-Salmani, 8-8-nya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Nah, mungkin atas dasar inilah kita bisa melihat bahwasanya Muhammad ibn Sirin ini punya intensitas kedekatan dengan Abidah As-Salmani, dan Abidah As-Salmani juga punya intensitas kedekatan dengan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, Amr ibn Ali Al-Fallas tadi memandang ini yang paling sahih. Rangkaian sanad yang seperti ini yang paling sahih. Pendapat yang ketiga, ini di antara pendapat yang ketiga ini yang paling terkenal nanti, yaitu pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari, yang mana rangkaian sanad ini dikenal dengan rangkaian silsilah adz-dzahab, rangkaian sanad emas. Silsilatul dzahab, rangkaian rantai emas. Kalau di dalam suatu hadis antum mendapati ada Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini kalau antum buka Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, akan banyak ketemu rangkaian sanad ini ya. Malik an Nafi' an Ibni Umar. Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Ini pendapatnya Imam Al-Bukhari. Bagi Al-Imam Al-Bukhari yang paling sahih rangkaian sanad adalah ini. Sudah mau isya ya. Kita langsung kepada contoh. Contohnya nanti di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari punya satu bab yang beliau beri judul Bab As-Salah Ba'dal Jumu'ati wa Qablaha. Bab tentang salat setelah salat Jumat dan sebelum salat Jumat. Kira-kira menurut antum gimana dari judul ini? Imam Bukhari mendukung bolehnya salat qabliyah Jumat atau enggak? Menurut antum? Nanti dicerna sendiri. Imam Bukhari ngasih judul begini. Bab salat tentang bab tentang salat setelah Jumat dan sebelumnya. Kenapa kok Imam Bukhari mendahulukan penyebutan setelah, artinya ba'diyah Jumatnya? Harusnya kan yang didahulukan qobliyahnya gitu. Tapi Al-Imam Al-Bukhari menyatakan sini ba'diyah Jumatnya dan qobliyahnya. Aneh enggak? Asing, bukan aneh, asing. Enggak biasa. Makanya di sini Imam Bukhari punya fikih di sini, tapi fikihnya rahasia. Fikihnya isyarat. Ini antum merenungkan ini 1 tahun mungkin belum dapat ini maksudnya Imam Bukhari apa gitu. Tapi alhamdulillah kita punya para ulama yang berijtihad untuk mengabarkan, menginformasikan kepada kita maksudnya Imam Bukhari apa di sini. Nanti salah satu kitabnya adalah Al-Mutawari ala Abwabil Bukhari. Ini disusun oleh Al-Imam Ibnul Munayyir. Ini salah satu referensi rujukannya Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Jadi kalau antum baca Fathul Bari, Ibnu Hajar nanti akan sering mengatakan qala Ibnul Munayyir, qala Ibnul Munayyir, qala Ibnul Munayyir. Mungkin nanti di beberapa tempat antum melihatnya Ibnu Munir gitu lah.
Tapi bobot penyebutan namanya itu adalah Ibnul Munayyir As-Sakandari. Beliau salah seorang ulama Mesir yang wafat tahun 600 berapa lupa saya, 630 lupa saya, 600 berapa gitu. Adapun hadisnya, Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdullah ibnu Yusuf huwa at-Tinnisi qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering kali salat sebelum salat zuhur 2 rakaat. Babnya tentang salat Jumat yang dibawakan hadisnya kok salat zuhur. Ada apa ini? Silahkan antum ijtihad. Wa ba'daha rak'ataini, dan setelah salat zuhur 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi rak'ataini fi baitihi, dan setelah salat maghrib Rasulullah mengerjakannya 2 rakaat tapi di rumah. Wa ba'dal isya'i rak'ataini, dan setelah salat isya 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalliya rak'ataini. Fayusalli rak'ataini afwan. Wa kana la yusalli, Rasulullah tidak salat setelah salat Jumat sampai beliau itu pulang. Fayusalli rak'ataini, sampai di rumah baru Rasulullah salat 2 rakaat. Nah, jadi untuk ba'dal Jumatnya ada disebutkan dalam hadis ini. Yang untuk sebelum Jumatnya, qobliyah Jumatnya, tidak ada disebutkan di hadis ini. Kalau begitu untuk apa Imam Bukhari ngasih judul babnya wa qablaha gitu kan? Harusnya ya salat ba'dal Jum'ah udah selesai gitu kan. Tetapi ditambahin sama Imam Bukhari wa qablaha, dan sebelumnya. Nah, ini menjadi pembahasan oleh para ulama, karena para ulama ini sudah sepakat bahwasanya fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fikihnya Imam Bukhari itu ada di judul-judul babnya. Sudah isya belum? Sudah. Sampai sini ya. Nanti silahkan ijtihad sendiri, salat sebelum Jumat itu atau boleh atau enggak. Menurut Imam Bukhari boleh atau enggak. Sebenarnya ada ini slide selanjutnya. Apa slide selanjutnya ini? Faidah masalah salat qabliyah. Ini saya siapkan kalau ada waktu sebelum azan Isya. Tapi ini sudah azan Isya, jadi kita nggak perlu membahas ini karena ini fikih dan judul kajian kita ulumul hadis. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kita malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.